Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan mengapa kita harus bayar pajak. Ya. Di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak. Ini menurut Benjamin Franklin ya. Dari bernafas hingga beraktivitas, setiap mobilitas dan transaksi kita diintai oleh kewajiban perpajakan. Kewajiban tidak mati bersama fisik. Warisan yang menghasilkan pendapatan namun belum dibagikan bersatu sebagai subjek pajak pengganti menggunakan NPWP almarhum. Ya, seperti itu. Jadi meskipun subjek pajaknya sudah meninggal, tapi akan bisa ditagih kepada ahli warisnya, sehingga pajak pasti akan dikejar, ya seperti itu. Nah, anatomi finansial negara sebuah masalah neraca. Ya, jadi ibarat sebuah perusahaan negara ini memiliki neraca. Pemerintah memiliki kewajiban mutlak untuk membangun fasilitas publik, ya, dan melindungi rakyatnya berupa aktiva. Namun pemerintah nggak punya modal atau ekuitas sendiri untuk membiayainya. Nah, pilihannya kan cuman hutang, pajak, modal sendiri kurang, ya kan? Berarti tinggal dua, utang atau pajak. Ya. Utang sumber dananya melalui utang atau pajak. Untuk mengisi aset publik, pemerintah hanya diterapkan pada dua pilihan, yaitu utang atau pajak. Nah, menimbang dua pilihan ini, mengapa pajak adalah solusi paling rasional? Kita bisa bandingkan dari tabel berikut ini. Nah, di utang negara, di sumber dana. Kalau menggunakan utang, berarti melakukan pinjaman kepada investor asing atau domestik, misalkan melalui obligasi atau ORI, ya, obligasi Republik Indonesia. Kalau pajak, pungutan langsung dari kontribusi wajib rakyat, ya. Untuk konsekuensi masa depan pada utang negara. Nah, kalau utang negara nanti akan menghasilkan beban beban bunga yang akan diwariskan dan ditanggung oleh anak cucu generasi mendatang. Sementara pajak, beban itu diselesaikan saat ini juga oleh generasi yang secara langsung menikmati fasilitas tersebut. Ya, biasanya memang dana yang diperoleh di misalkan tahun 2026 akan dihabiskan juga di tahun 2026. Nah, meskipun nanti ada sisanya, tapi kan tidak banyak, ya. Biasanya memang di tahun yang bersangkutan. Nah, keberlanjutan sistem. Nah, untuk utang negara, ketergantungan jangka panjang melemahkan kemandirian finansial negara. Kan ada utang tadi. Utangnya kan biasanya nggak cuma setahun dua tahun, bisa bertahun-tahun dan bisa membayar bunga. Sementara pajak menjadi urat pendapatan mandiri, menjadi urat nadi pendapatan mandiri dan mesin penggerak utama bagi negara manapun di dunia. Ya. Jadi cuman memberatkan rakyat membayar pajak, cuman di sini enaknya beban diselesaikan pada saat ini juga. Sementara ini utangnya bisa belum bayar bunga dan biasanya utangnya bertahun-tahun. Nah, itu mengapa pajak menjadi alasan solusi yang paling rasional. Nah, untuk filosofi pertama, teori kita menggunakan teori gaya pikul atau shared burden. Pemerintah menanggung kewajiban berat untuk melindungi, mengayomi dan melayani rakyat. Nah, pemerintah menanggung pembangunan dan pelayanan publik. Nah, sebagai timbal baliknya, rakyat memiliki tanggung jawab untuk memikul bersama beban finansial tersebut melalui apa? Melalui pajak. Jadi kedudukannya sebenarnya setara ya untuk pembangunan dan pelayanan publik. Nah, cuman bedanya di sini adalah ya ini bareng-bareng ya rakyatnya bareng-bareng kemudian pemerintah mengelola dananya untuk membangun pembangunan dan pelayanan publik. Filosofi kedua, teori bakti atau the organ theory. Nah, dituskan oleh filsuf dan ahli hukum Jerman. Negara itu adalah satu kesatuan organ biologis yang hidup. Ya, tangan kirinya luka, jika tangan kiri terluka, maka mata melihat dan mulut ikut merasakan sakit. Nah, kepala sebagai sistem imun itu adalah pemerintah. Berfungsi sebagai penyedia layanan dan sistem-sistem penyembuh bagi bagian tubuh yang rusak. Nah, jaringan tubuh lainnya ini rakyat, ya, berfungsi menyuplai energi berupa dana pajak agar organ penyembuh dapat bekerja memulihkan bagian yang sakit. Nah, jadi ini ada teori bakti ya. Ada sistem imunitas selaku pemerintah, kemudian ada jaringan tubuh lainnya yaitu sebagai rakyat. Yaitu rakyat itu menopang sistem imunitas yang selaku pemerintah. Nah, realitas data, mesin utama penggerak APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia. Nah, 83% total APBN itu dari pendapatan negara dari pajak ya, pendapatan negara dari pajak. Nah, pendapatan negara dari pajak ini
Nah, khususnya kalau yang 73% itu dari PPH, PPN yang dikelola oleh DJP ya, dan seterusnya. Kemudian bea cukai itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai itu 10% ya. Sehingga totalnya adalah yang dikelola oleh DJP dan bea cukai itu adalah 83%. Kalau dari pajak saja itu adalah 73%. Nah, berarti di naungan Kementerian Keuangan itu 83% ya, karena di DJP dan BC ini di bawah Kementerian Keuangan dalam mengeksekusi kebijakan fiskal negara. Nah, jejak pajak dalam satu hari kehidupan kita. Tiba di mall, parkir, nah, bayar parkir 5.000. 4.000 untuk pengelola, 1.000-nya dialokasikan untuk pajak parkir daerah. Ya. Kemudian makan siang di restoran. Setiap tagihan makan ditambahkan pajak restoran PB1 ya, PB1 sebesar 10% pajak daerah. Kemudian lagi nonton film bioskop ya, nonton film di bioskop. Nah, tiket bioskop itu dikenakan pajak tontonan di wilayah DKI Jakarta aja potongannya mencapai 30% ya. Terus kemudian belanja di supermarket, struk belanja kebutuhan sehari-hari otomatis mengandung pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12%. Jadi memang dalam dalam kehidupan kita itu ada kita akan memenuhi pajak ya. Kita akan memenuhi pajak. Nah, arsitektur pengumputan pajak. Nah, berdasarkan kewenangannya siapa yang memungut, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, pajak pusat berarti dipungut oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Bea Cukai untuk APBN, contoh PPN, PPH, Bea Cukai, dan seterusnya. Pajak daerah dipungut oleh Pemda masing-masing. Ada gubernur, ya, ada bupati, wali kota, ya, untuk APBD daerah tersebut. Jadi balik ke untuk mengisi kantong-kantong APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing. Contoh pajak kendaraan, pajak hiburan, pajak restoran. Nah, terus kemudian berdasarkan sasaran, apa yang dikenakan? Ya, apa yang dikenakan? Apakah objeknya, apakah subjeknya? Nah, makanya di sini dibagi menjadi dua, itu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif fokus pada bendanya, transaksinya, atau proses produksinya tanpa melihat siapapun pembelinya. Contoh PPN di supermarket. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia punya uang, mau dia nggak punya uang, PPN akan dikenakan di supermarket. Kalau kamu mau beli, berarti akan dikenakan PPN. Ya. Nah, pajak subjektif fokus pada subjek atau orangnya dan kemampuan finansialnya. Contoh PPh badan atau pribadi ya. Nah, ini berarti ketika dia punya kemampuan finansial berarti dia dikenakan pajak subjektif. Nah, no taxation without representation. Jadi, pajak itu bukan perampokan karena legitimasi atau legitimasi representasi rakyat. Ya, rakyat kan memilih DPR, DPR atau DPRD. DPR atau DPRD mengesahkan undang-undang berupa undang-undang PPH, undang-undang dasar, Perda. Nah, melegitimasi pajak untuk disahkan sehingga kontribusinya legal, sehingga tidak bisa tidak bisa dianggap pajak itu mau perampokan paksa, tidak, tapi kontribusi secara legal, meskipun sifatnya memaksa. Nah, karena sifatnya memaksa, pajak itu harus dilandasi oleh undang-undang, karena undang-undang disahkan oleh DPR atau wakil rakyat, maka secara konstitusional rakyat sendirilah yang telah menyetujui pemungutan tersebut. Nah, ceritanya seperti itu ya. Nah, jadi pajak itu adalah representasi dari rakyat ya. Jadi tidak ada pajak tanpa representasi ya. Karena pajak itu hasil dari legitimasi representasi rakyat ya, persetujuan rakyat. Nah, bagaimana siklus distribusi kemakmurannya? Jadi inputnya adalah kontribusi wajib, baik itu orang pribadi maupun badan. Nah, kemudian outputnya adalah fasilitas publik dan kemakmuran rakyat. Fungsi distribusinya pajak ini bukan sekedar beban, melainkan mesin distribusi pendapatan. Dana ditarik dari rakyat untuk dikembalikan sebesar-besarnya bagi roda kehidupan publik dan generasi selanjutnya. Karena sebagai manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.